Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Ternyata Anakku Yang Menghilang. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Kini saatnya dia untuk bangkit, meninggalkan semua kepahitan dan memulai perjalanan baru. Meskipun itu berarti harus meninggalkan cinta yang pernah dia perjuangkan dengan sepenuh hati. Jeffrey berdiri diam di ambang pintu, menatap kepergian Isna dengan perasaan hampa. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai, sesuatu yang mungkin tak akan pernah dia dapatkan kembali. Tapi meskipun demikian, dia juga tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dan di dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti Isna akan menemukan kebahagiaan yang sejati, meskipun bukan bersamanya. Setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Jeffrey, Isna memutuskan untuk meninggalkan perkebunan teh di Ciwidey dan memulai hidup baru. Meskipun hatinya hancur, dia menyadari bahwa terus tinggal di tempat yang mengingatkannya pada pengingatan itu hanya akan memperpanjang rasa sakitnya. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Isna meninggalkan masa lalu dan mencoba menata kembali hidupnya. Di sisi lain, Yasmin merasa puas karena berhasil menyingkirkan Isna dari hidup Jeffrey sebagai wanita yang dikenal sebagai bunga desa di perkebunan Ciwidey. Yasmin telah lama menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Meski dari luar dia tampak seperti wanita yang sempurna, kehidupan Yasmin sebenarnya jauh lebih kelam daripada orang lain yang bayangkan. Yasmin telah lama terjebak dalam dunia gelap pernikahan kontrak, sebuah praktik yang sering dilakukan di puncak Bogor. Dia kerap menjadi istri sementara bagi pria-pria Arab dan Timur Tengah yang datang mencari hiburan. Meski dia mendapatkan uang dari pernikahan kontrak ini, Yasmin merasakan kekosongan yang dalam di hatinya. Dia terjebak dalam lingkaran setan, terpaksa menjual dirinya untuk bertahan hidup. Namun dalam dunia yang gelap ini, Yasmin menemukan cara untuk memanfaatkan situasi demi keuntungannya sendiri. Salah satu pelanggan utama Yasmin adalah Ali, seorang pria Arab yang dulu pernah menjadi pelanggan Isna. Ali adalah pria yang keras dan penuh tuntutan, namun dia juga memiliki banyak uang dan pengaruh bagi Yasmin. Ali bukan hanya sumber uang, tetapi juga alat untuk memperkuat posisinya. Yasmin menggunakan Ali sebagai tameng dan pelindungnya. Dengan Ali di sisinya, dia merasa lebih kuat dan tak tersentuh. Kini setelah berhasil menyingkirkan Isna dari hidup Jeffrey, Yasmin bisa memiliki Jeffrey sepenuhnya. Dia merasa bahwa dengan Ali di satu sisi dan Jeffrey di sisi lain, dia bisa mengendalikan hidupnya dan semua orang di sekitarnya. Namun di balik senyum puas yang sering Yasmin perlihatkan, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Dia tahu bahwa hidup yang dia jalani tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Meski dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara-cara licik dan manipulatif, Yasmin juga sadar bahwa semua yang dia miliki bisa hilang dalam sekejap. Dunia tempat dia hidup penuh dengan pengkhianatan dan kepalsuan, dan suatu hari dia mungkin akan menjadi korban dari permainan yang dia ciptakan sendiri. Sementara itu, Isna yang berusaha membangun kembali hidupnya menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Meski dihantui oleh kenangan masa lalu, Isna mulai menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk bangkit dan melawan. Pengkhianatan yang dia alami bukan akhir dari segalanya. Justru itu menjadi awal bagi perjalanan baru yang lebih kuat dan berani. Isna bertekad untuk tidak lagi menjadi korban. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan kebahagiaan, meskipun jalannya sulit dan penuh rintangan. Dengan semangat baru, Isna mulai menyusun rencana untuk masa depannya. Sebuah masa depan yang tidak lagi ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Jeffrey di sisi lain mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Meski dia bersama Yasmin, hatinya terus-menerus memikirkan Isna. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan mengkhianati Isna.
Dan meski dia sekarang berada di sisi Yasmin, perasaan kosong dan hampa terus menghantui dirinya. Pertarungan batin antara penyesalan dan rasa bersalah mulai menggerogoti Jepri. Dia menyadari bahwa hidup dengan Yasmin tidak memberikan kedamaian yang dia harapkan. Yasmin mungkin menawarkan kenikmatan sesaat, tapi cinta yang tulus dan murni yang dia rasakan bersama Isna telah hilang. Dan dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tak tergantikan. Di tengah kehidupan mereka yang penuh dengan tipu daya dan keputusasaan, Isna, Yasmin, dan Jepri masing-masing mulai mencari jalan keluar dari kegelapan yang mengelilingi mereka. Sementara Yasmin terus berusaha memperkuat posisinya dan memanfaatkan pria-pria kaya seperti Ali. Isna berjuang untuk menemukan kembali jati dirinya dan kebahagiaan yang dia impikan. Dan di sisi lain, Jepri mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Itu adalah sesuatu yang harus dijaga dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Dalam perjalanan hidup mereka yang penuh dengan lika-liku, ketiganya harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah mereka buat. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang berani menghadapi masa lalu dan memutuskan untuk berubah yang akan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Langit sore di Bandung memancarkan semburat oranye keemasan, mengiringi langkah-langkah berat Isna. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti beban yang menghimpit, seperti ada ribuan mata yang mengikuti dan menghakimi. Jalan yang ia tempuh bukanlah sekedar jalan fisik, melainkan simbol dan perjuangan batinnya yang panjang. Meskipun ia memiliki segalanya, uang, perhatian, bahkan merasa hormat dari pria-pria berpengaruh, Isna merasa hatinya selalu hampa. Seperti ada bagian dirinya yang hilang dalam kilau duniawi yang semu. Namun hari itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergolak, dorongan kuat untuk menuntunnya menuju cahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tangan kanannya, sebuah undangan sederhana dari seorang teman lama Dita menjadi alasan keberaniannya untuk melangkah maju. Yayasan Harapan Hati. Begitu tertulis di undangan itu, sebuah tempat yang dijanjikan sebagai pelabuhan bagi mereka yang mencari kedamaian dan pencerahan. Isna akhirnya tiba di depan yayasan, sebuah bangunan sederhana yang dikelilingi taman hijau. Tidak ada kemewahan di sini, tidak ada kilauan lampu-lampu mewah yang biasa ia lihat dalam pesta-pesta klien elitnya. Namun ada sesuatu yang damai, sesuatu yang hangat dalam kesederhanaan itu. Dengan ragu-ragu, Isna melangkah masuk. Saat kakinya melewati pintu gerbang yayasan, ia merasakan sebuah perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara alunan lembut tilawah Al-Quran menggema di udara, seolah menyambutnya dengan lembut, menghapus sedikit demi sedikit rasa gelisah di hatinya. Di dalam ruangan utama, Isna melihat beberapa wanita duduk dalam lingkaran. Mereka berbicara pelan dan penuh rasa hormat. Salah satu dari mereka adalah Dita, teman lamanya yang sudah lama meninggalkan dunia yang pernah mereka jalani bersama. Dita tersenyum melihat Isna, senyuman hangat yang terasa menenangkan. "Assalamualaikum, Nisna," sapa Dita dengan lembut, memeluknya erat seolah sudah lama menunggu kedatangannya. "Aku tahu kau akan datang." Isna tersenyum kaku, berusaha menutupi kegelisahannya. "Aku belum yakin apakah aku benar-benar pantas berada di sini," jawabnya dengan nada lirih. Matanya masih dipenuhi keraguan. Setelah beberapa saat berbincang, Isna bergabung dalam pengajian. Ustadz Hamid, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana, memulai pengajian dengan tausiah tentang taubat dan rahmat Allah yang selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali. Setiap kata yang keluar dari mulut Ustadz Hamid seolah langsung menghujam hati Isna. "Setiap dari kita pernah tersesat. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun pintu taubat itu selalu terbuka. Siapapun yang mengetuknya dengan hati yang tulus, maka ia akan disambut dengan rahmat yang tiada batas," kata Ustadz Hamid, suaranya penuh ketenangan dan kepastian. Isna merasa ada sesuatu yang bergemuruh dalam dirinya. Setiap kata itu seolah menyentuh bagian terdalam jiwanya, menyadarkannya bahwa ia masih punya kesempatan untuk berubah. Meskipun begitu, bayangan masa lalunya masih terus menghantui, seakan-akan menariknya kembali ke dalam kegelapan yang sudah ia tinggalkan. Apakah Allah benar-benar akan menerima orang seperti aku? Batinnya penuh pertanyaan. Namun di saat yang sama,
muncul harapan kecil yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Isna merasa ada sinar yang menerobos kegelapan hatinya. Malam semakin larut ketika pengajian selesai. Isna berdiri di ambang pintu yayasan, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Di kejauhan gemerlap kota Bandung masih terlihat, memanggilnya kembali dengan janji-janji semu yang pernah ia percayai. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin bertahan, yang ingin memperjuangkan perubahan ini. Isna menghela nafas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin menyentuh wajahnya. Ini baru langkah pertama, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tapi aku siap. Aku akan mencari cahaya itu, tak peduli seberapa sulitnya. Dengan keyakinan yang baru, Isna melangkah pergi dari yayasan, meninggalkan jejak-jejak masa lalu di belakangnya. Meski jalannya masih panjang dan penuh liku, Isna tahu bahwa ia sudah memulai perjalanan yang benar. Pagi itu sinar matahari menembus jendela-jendela besar di Yayasan Harapan Hati, memantulkan cahaya lembut yang menerangi ruangan sederhana. Di tengah-tengah ruangan itu, Isna duduk dengan hati yang masih bimbang. Ia telah memutuskan untuk mengikuti pengajian secara rutin, namun setiap kali ia melangkah masuk ke yayasan ini, ada rasa takut yang sulit ia abaikan. Takut akan penilaian orang lain, takut akan penolakan, dan takut pada dirinya sendiri. Akankah ia benar-benar mampu berubah? Di sebelahnya seorang wanita parubaya dengan wajah teduh dan senyum lembut duduk diam. Namanya Ibu Fatimah, salah satu pengasuh yayasan yang dikenal oleh banyak orang karena kebijaksanaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Fatimah memegang tangan Isna dengan lembut, memberikan rasa tenang yang menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. "Anakku," suara Ibu Fatimah lembut, seperti angin yang mengusap dedaunan. "Setiap langkah menuju cahaya pasti akan terasa berat di awal. Dunia ini penuh dengan godaan dan kegelapan. Tapi ingatlah bahwa seberapapun hitamnya masa lalu kita, rahmat Allah selalu lebih besar dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan." Isna menatap Ibu Fatimah dengan mata yang berkaca-kaca. Kata-katanya begitu sederhana namun penuh makna, seperti embun pagi yang menyejukkan jiwa yang dahaga. Di yayasan ini, Isna mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian. Di sini ada orang-orang yang tidak menilai dirinya berdasarkan masa lalu, melainkan melihat potensinya untuk berubah. Hari itu setelah pengajian selesai, Isna diperkenalkan kepada beberapa pembimbing spiritual di yayasan. Salah satunya adalah Ustazah Siti, seorang wanita bijaksana dengan pandangan yang selalu tenang dan penuh cinta. Ia mengajarkan bahwa pertobatan bukan hanya tentang meninggalkan dosa, tapi juga tentang menata hati dan pikiran agar selaras dengan tujuan hidup yang mulia. "Salah satu perjalanan terbesar dalam hidup Isna," kata Ustazah Siti dengan senyum yang hangat, "adalah memahami bahwa Allah selalu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Ketika kita merasa terpuruk, itulah saat yang tepat untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi membuka diri sepenuhnya kepada kekuasaannya, membiarkan diri kita dibimbing oleh cahayanya." Isna mendengarkan dengan seksama. Setiap kata-kata Ustazah Siti terasa seperti menghapus sedikit demi sedikit keraguan di hatinya. Ia mulai memahami bahwa pertaubatan adalah perjalanan yang panjang, bukan sesuatu yang instan, dan bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan memiliki nilai yang luar biasa. "Jangan pernah remehkan satu doa yang terucap dari bibirmu, Isna," lanjut Ustazah Siti. "Bahkan ketika kau merasa paling jauh darinya, satu doa yang tulus bisa menjadi jembatan yang menghubungkanmu kembali pada rahmatnya." Malam itu, Isna duduk di kamarnya yang sederhana di yayasan. Di hadapannya terbuka Al-Quran yang mulai ia baca dengan lebih tekun sejak ia datang ke yayasan. Setiap ayat yang ia baca seolah menjadi percakapan antara dirinya dan Allah, membawanya lebih dekat kepada kedamaian batin yang selama ini ia cari. Ayat demi ayat ia merenung. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Kata-kata itu menusuk hatinya.
menggugah kesadaran bahwa selama ini ia lebih banyak mengikuti keinginan duniawi yang sesaat daripada mencari petunjuk ilahi yang abadi. Di momen refleksi itu, Isna menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kejar hanyalah bayangan semu, fata morgana yang tidak pernah memberikan kepuasan sejati. Semua kemewahan dan status sosial yang ia miliki di masa lalu hanya meninggalkan kekosongan di hatinya. Namun, di yayasan ini ia mulai menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah kedamaian yang berasal dari dalam dirinya, sebuah cahaya yang tidak dapat dibeli dengan apapun di dunia ini. Keesokan harinya di tengah suasana pengajian, Ustadz Hamid kembali memberikan tausiah yang menenangkan hati. Kali ini ia berbicara tentang pentingnya ikhlas dalam menjalani hidup, tentang bagaimana keikhlasan dapat menjadi jembatan menuju kebahagiaan sejati. Ketika kita ikhlas dalam setiap langkah, setiap pengorbanan yang kita lakukan akan terasa ringan. Bukan karena beban itu menghilang, tapi karena hati kita telah belajar untuk menerima dengan lapang dada. Dan dari keikhlasan itulah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Isna tersentuh oleh kata-kata tersebut. Ia mulai merasakan bahwa pertaubatan tidak hanya berhati menuju hal-hal yang buruk, tetapi juga tentang menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Hari-hari berlalu di yayasan dengan penuh pelajaran dan pencerahan. Isna mulai merasakan kedamaian yang ia cari selama ini. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanannya. Setiap orang di yayasan ini, mulai dari Ibu Fatimah, Ustazah Siti, hingga Ustadz Hamid, menjadi cahaya kecil yang membantu membimbingnya keluar dari kegelapan. Perubahan itu tidak instan, Isna, kata Ibu Fatimah suatu hari ketika mereka berbincang di taman yayasan. Namun setiap langkah yang kau ambil menuju kebaikan adalah cahaya yang menyinari jalanmu. Jangan pernah ragu untuk melangkah, meskipun jalannya terasa panjang dan berliku. Isna tersenyum. Hatinya mulai dipenuhi rasa syukur. Cahaya yang selama ini ia cari perlahan-lahan mulai menerangi hidupnya. Meski jalannya masih panjang, Isna kini merasa lebih yakin bahwa dia berada di jalur yang benar. Di Yayasan Harapan Hati, ia tidak hanya menemukan cahaya yang menuntutnya, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk terus melangkah maju. Di Yayasan Harapan Hati, nama Ustadz Hamid dikenal dengan baik oleh semua santri dan pengikutnya. Sosoknya tinggi, berwibawa, dan setiap langkahnya diiringi aura ketenangan yang meneduhkan. Dengan mata yang tajam namun penuh kasih, ia mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, memberikan ceramah yang selalu diakhiri dengan tepukan tangan dan air mata penuh keinsyafan dari para hadirin. Hari itu Ustadz Hamid memerhatikan Isna dari kejauhan. Ia telah memperhatikan transformasi Isna yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Dari seorang wanita yang tampak terbebani oleh masa lalu kelamnya, kini ia melihat sosok yang mulai terbuka untuk menerima cahaya spiritual dalam hidupnya. Perubahan itu menarik perhatian Ustadz Hamid lebih dari sekedar seorang pemimpin rohani. Ada ketertarikan pribadi yang mulai muncul dalam hatinya. Subhanallah, gumamnya dalam hati melihat Isna yang tampak khusyuk dalam doa di sudut ruangan. Begitu besar rahmat Allah yang mampu mengubah hati seseorang seperti ini. Setelah pengajian selesai, Ustadz Hamid mendekati Isna dengan senyuman hangat. Assalamualaikum Isna, sapanya dengan nada lembut namun penuh otoritas. Bagaimana perasaanmu setelah beberapa waktu di yayasan ini? Apakah kau merasa menemukan apa yang kau cari? Isna yang sedikit terkejut dengan perhatian dari sosok yang begitu dihormati di yayasan, tersenyum kaku dan menundukkan kepala. Waalaikumsalam, Ustadz. Alhamdulillah, saya merasa lebih tenang sekarang, meski masih banyak hal yang harus saya pelajari. Ustadz Hamid mengangguk dengan bijak. Perjalanan spiritual adalah proses panjang, Isna. Tidak ada yang instan. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil yang kau ambil menuju kebaikan adalah kemenangan besar di hadapan Allah. Percakapan itu sederhana, namun Ustadz Hamid tidak dapat mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Ada sesuatu dalam cara Isna berbicara dan bertindak yang membuatnya merasa ingin membimbingnya lebih dekat. Tidak hanya sebagai seorang guru, tapi juga sebagai seorang yang peduli. Hari demi hari berlalu dan Ustadz Hamid mulai memberikan perhatian lebih kepada Isna. Ia kerap menyapa Isna setelah pengajian,
memberikan nasihat yang lebih personal, dan sesekali bahkan menawarkan waktu khusus untuk berbicara tentang pengalaman hidup dan perjalanan spiritual. "Isnah," kata Ustadz Hamid suatu hari setelah selesai memimpin pengajian, "aku melihat perubahan yang luar biasa dalam dirimu. Kau memiliki potensi yang besar untuk menjadi wanita yang lebih kuat, baik dari segi spiritual maupun mental. Aku ingin membantu membimbingmu lebih jauh, jika kau bersedia." Isnah terkejut dengan tawaran itu. Meskipun ia merasa bersyukur mendapatkan bimbingan dari sosok yang begitu dihormati, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Perhatian Ustadz Hamid terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar bimbingan spiritual. Namun ia tidak ingin membiarkan perasaan itu mengganggu proses pertaubatannya. "Terima kasih Ustadz," jawab Isnah dengan hati-hati. "Saya sangat menghargai bantuan Anda. Saya masih belajar, dan setiap nasihat dari Anda sangat berarti bagi saya." Di malam yang sunyi, Isnah merenung di kamarnya di yayasan. Perhatian khusus dari Ustadz Hamid mulai membingungkannya. Ia merasa tersanjung, tapi juga ada perasaan ragu. Ia datang ke yayasan ini untuk mencari pencerahan, bukan untuk terlibat dalam konflik batin yang baru. Namun kehadiran Ustadz Hamid yang karismatik dan perhatian yang ia berikan seolah menariknya ke dalam pusaran emosi yang tak ia duga. "Apakah ini ujian baru untukku?" batin Isnah. "Aku ingin berubah, tapi kenapa perasaan ini muncul?" Di tengah perenungannya, Isnah teringat akan pesan Ustazah Siti tentang ikhlas dan berserah. "Keikhlasan itu adalah kunci, Isnah," kata Ustazah Siti. "Ketika kau merasa goyah, berserahlah kepada Allah. Dia akan menunjukkan jalan yang benar." Isnah berusaha menenangkan hatinya, namun bayang Ustadz Hamid terus menghantui pikirannya. Ada ketenangan dalam dirinya yang sulit ia abaikan. Di satu sisi ia menghormati Ustadz Hamid sebagai pembimbing spiritualnya, namun di sisi lain ia tidak bisa menolak bahwa perhatiannya membuat merasa lebih dari sekedar murid. Suatu sore ketika yayasan sedang sepi, Ustadz Hamid meminta Isnah untuk berbicara di taman yayasan. Mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Angin sepoi-sepoi berhembus menciptakan suasana yang tenang namun penuh ketegangan batin. "Isnah," kata Ustadz Hamid pelan, "aku tahu perjalananmu tidak mudah. Kau meninggalkan banyak hal di belakangmu untuk mencari kebenaran dan kedamaian di sini. Itu adalah langkah yang sangat berani. Tapi perjalanan ini tidak hanya tentang menghindari dosa, tapi juga tentang menguatkan iman dan menata hidupmu kembali. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu ada untuk membimbingmu, Isnah," lanjut Ustadz Hamid. Kali ini suaranya lebih lembut, hampir seperti bisikan. "Dan tidak hanya sebagai seorang ustadz, tapi sebagai seseorang yang peduli padamu." Isnah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Ustadz Hamid menembus hatinya, menciptakan perasaan campur aduk yang tidak bisa ia abaikan. Ada rasa kagum, ada ketertarikan, namun juga ada kekhawatiran. Ia datang ke yayasan ini untuk meninggalkan masa lalunya, bukan untuk terjebak dalam konflik batin yang baru. Malam itu Isnah berbaring di kamarnya. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Perhatian Ustadz Hamid terus mengusik ketenangannya. Di satu sisi ia merasa tersanjung dan dilindungi oleh sosok yang begitu dihormati. Namun di sisi lain, ia takut perhatian ini akan membawa dirinya kembali ke dalam pusaran konflik yang pernah ia hadapi di masa lalu. "Aku harus tetap fokus," pikir Isnah dengan tegas. "Ini adalah ujianku. Aku datang ke sini untuk mencari pencerahan, bukanlah untuk terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya." Namun dalam hati kecilnya Isnah tahu bahwa perjalanannya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Dengan Ustadz Hamid yang kini memberikan perhatian lebih, tantangan yang dihadapinya bukan hanya soal pertobatan, tetapi juga bagaimana menjaga hati dan niatnya tetap murni dalam menghadapi godaan yang baru. Keheningan malam di yayasan terasa begitu dalam. Isnah duduk di sudut ruang pengajian yang telah sepi, hanya ditemani oleh bayangan pikirannya sendiri. Sejak perhatian khusus dari Ustadz Hamid, hatinya tak lagi tenang. Ada getaran yang tak bisa ia abaikan. Getaran yang tumbuh dari setiap kata lembut yang diucapkan oleh Hamid, dari setiap tatapan penuh makna yang dilayangkan kepadanya. Di dalam keheningan ini, Isnah mencoba mencari jawaban di hatinya.
Tapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terperangkap dalam rasa yang membingungkan. Suatu sore setelah selesai pengajian Ustadz Hamid mendekati Isna di koridor yayasan. Senyumannya nampak khas, lembut namun penuh karisma, membuat Isna sejenak terdiam. "Isna?" panggil Ustadz Hamid dengan nada yang begitu lembut, seolah-olah hanya Isna yang bisa mendengarkannya di tengah keramaian yayasan. "Apa kau merasa lelah dengan semua ini? Dengan jalan yang kau pilih?" Isna mencoba menoleh, mencoba menenangkan diri, namun suaranya tetap bergetar. Saya baik-baik aja, Ustadz. Ini adalah pilihan saya." Ustadz Hamid tersenyum kecil, melangkah lebih dekat hingga Isna bisa merasakan kehangatan yang terpancar dari dirinya. "Kau adalah wanita yang kuat, Isna. Tapi kekuatan itu juga butuh tempat untuk bersandar. Benar bukan? Kadang-kadang seseorang yang tampak paling kuat justru adalah yang paling butuh dipahami." Ada rayuan tersembunyi di balik kebijaksanaannya, sesuatu yang tak terang-terangan namun mampu menyentuh kedalaman jiwanya. "Isna," lanjutnya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan, "kau pantas mendapatkan lebih dari apa yang kau pikirkan. Kau layak mendapatkan cinta yang tulus, perhatian yang hangat, dan kehidupan yang penuh makna." Isna menelan ludahnya. "Ustadz, saya menghormati Anda, tapi saya tahu posisi saya. Anda sudah memiliki 5 istri. Saya tidak ingin menjadi bagian dari itu." Namun Ustadz Hamid tersenyum, seolah sudah mengantisipasi jawabannya. "Isna, cinta itu tidak mengenal batas. Kadang-kadang cinta datang dalam bentuk yang tak terduga, seperti air yang mengalir di celah-celah batu. Ia akan menemukan jalannya sendiri, dan ketika cinta itu datang, apakah kau akan menolaknya hanya karena takut?" Setelah percakapan itu, Isna merasa hatinya semakin berat. Kata-kata Ustadz Hamid terus terngiang di pikirannya. Ada kehalusan dalam setiap kalimatnya, seperti rayuan manis yang tak langsung terasa tapi begitu membekas. Setiap kali Ustadz Hamid berbicara, Isna merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian seorang ustadz kepada muridnya. Ada kelembutan, ada kasih sayang tak terucapkan, dan itu membuat hatinya bergetar. Di malam hari, Isna berbaring di atas kasur tipis di kamarnya, memandangi langit-langit yang gelap. Apakah ini ujian dari Allah? Tanyanya dalam hati. Apakah perasaan ini adalah sesuatu yang harus aku abaikan? Ataukah aku harus menghadapinya? Setiap kali Ustadz Hamid mendekatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia tolak. Meski ia tahu bahwa jalan ini bisa membawanya pada komplikasi, namun hatinya mulai merespons setiap rayuan halus yang disampaikan oleh Ustadz Hamid. Di lain waktu, Ustadz Hamid kembali mendekatinya setelah sesi pengajian. Kali ini suasana lebih intim. Yayasan sudah sepi dan hanya ada mereka berdua di ruang kecil yang diterangi lampu temaram. Ustadz Hamid memandang Isna dengan mata yang dalam, seolah berusaha membaca isi hatinya. "Isna," bisiknya, "aku tahu kau merasa ragu, tapi ketahuilah, cinta itu adalah anugerah. Kita tidak bisa selalu memilih kepada siapa hati kita akan jatuh. Kau adalah wanita yang istimewa, dan aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih di antara kita, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Isna merasakan kepalanya berputar. Tapi Ustadz, suaranya bergetar. "Saya tidak ingin menjadi yang keenam. Saya tidak bisa." Namun Ustadz Hamid hanya tersenyum lembut. "Kadang hidup memberi kita pilihan yang sulit, tapi ingat, cinta yang sejati tidak akan pernah membebani. Cinta yang sejati akan membimbing kita menuju kebahagiaan yang sesungguhnya." Malam itu Isna duduk di tepi jendela kamarnya memandangi langit malam yang penuh bintang. Ada keheningan yang indah di luar sana, namun di dalam hatinya badai perasaan sedang bergejolak. Kata-kata Ustadz Hamid terus berputar di pikirannya, menggetarkan setiap sudut hatinya yang mencoba menahan perasaan itu. Dalam keheningan malam itu, Isna hanya bisa berharap bahwa Allah akan memberinya petunjuk, karena hatinya kini berada di ambang perasaan yang tak bisa ia tolak sepenuhnya.
Isna termenung di dalam kamar kecilnya di Bandung, merenungi percakapan yang baru saja terjadi antara dirinya dan Ustadz Hamid. Tawaran yang diberikan Ustadz Hamid bukanlah sekedar permintaan biasa. Ustadz itu menginginkan lebih dari sekedar hubungan spiritual. Ia ingin Isna menjadi istri keenamnya. Hal ini membuat Isna terperangkap dalam dilema besar. Ia telah menemukan pencerahan dan jalan yang ia pilih, namun tawaran ini mengguncang fondasi tekadnya. "Saya akan membawamu ke Surabaya, Isna," kata Ustadz Hamid. "Kau akan bertemu dengan kelima istriku dan meminta izin mereka. Kita akan mengadakan pengajian bersama selama seminggu. Dan aku ingin kau merasakan bagaimana cinta yang aku miliki bisa membimbing kita menuju jalan yang lebih terang." Namun di dalam hatinya Isna merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar pengajian. Ada kilasan halus di mata Ustadz Hamid yang membuatnya merasa bahwa perjalanan ini akan jauh lebih dari sekedar urusan keagamaan. Perjalanan menuju Surabaya diiringi oleh percakapan hangat namun penuh dengan ketenangan tak terlihat. Sepanjang perjalanan Ustadz Hamid terus berbicara dengan lembut. Kata-katanya penuh kebijaksanaan namun ada kilatan godaan di balik setiap ucapan. Ketika mereka tiba di hotel mewah yang sudah disiapkan oleh Ustadz Hamid, Isna merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Malam ini kita akan menginap di sini, Isna," kata Ustadz Hamid dengan senyuman yang membuat Isna merasa terbagi antara ketenangan dan kegelisahan. Hotel ini memancarkan kemewahan yang memanjakan, namun ada aura intim yang membuat suasana semakin intens. Saat malam tiba, keduanya berada di kamar yang megah, dengan suasana yang seolah mendorong perasaan yang tak tertahan di antara mereka. Ustadz Hamid, dengan gaya khasnya yang penuh karisma, mulai merayunya dengan kata-kata yang begitu indah, seolah-olah ia menulis puisi di hati Isna. Di tengah keheningan malam itu, Ustadz Hamid mendekat kepada Isna, mengangkat tangannya dengan lembut dan menatap matanya dalam-dalam. "Isna," katanya dengan suara yang sangat lembut namun penuh kuasa, "apa kau tahu bahwa di balik segala kebijaksanaan dan kekuatan, ada kelemahan yang hanya bisa kau sentuh? Kau memiliki sesuatu yang tak bisa aku tolak, sesuatu yang telah meruntuhkan benteng pertahananku." Isna merasakan kata-kata itu menggema di dalam dirinya. Ia tahu apa yang terjadi, namun hatinya seolah terperangkap dalam labirin perasaan yang ia sendiri tak tahu dan tak mampu mengendalikannya. Ustadz Hamid menyentuh pipinya dengan lembut. Jari-jarinya bagaikan angin yang membelai lembut kulitnya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. "Aku tahu ini sulit," lanjutnya, "tapi cintaku padamu bukanlah hal yang bisa aku abaikan. Kau berbeda, Isna. Kau membawa sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupku." Isna tak bisa mengelak dari daya tarik yang begitu kuat. Dalam kesunyian kamar hotel yang mewah itu yang menyerah pada perasaannya. Malam itu menjadi malam yang penuh gairah, di mana kedua jiwa bertemu dalam kebahagiaan yang tak terucap, namun dibayangi oleh kesedihan yang mendalam. Setiap gerakan, setiap sentuhan membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang hanya mereka berdua bisa pahami. Malam itu di antara dinding hotel yang megah, Ustadz Hamid dan Isna memadu kasih dengan keintiman yang begitu dalam. Ada kebahagiaan yang tak bisa dipungkiri, kenikmatan menyalakan gairah di antara mereka. Namun di sisi lain, ada kesedihan yang menggantung di hati Isna. Ia tahu bahwa ini bukan jalan yang ia impikan. Ketika memutuskan untuk bertobat, Isna merasakan paradoks di dalam dirinya. Di satu sisi ia merasa diinginkan, dihargai dan diperhatikan oleh seorang pria yang karismatik dan bijaksana. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa cinta ini tidak benar-benar suci, bahwa hubungan ini mengaburkan batasan antara yang benar dan yang salah. "Ustadz," bisik Isna setelah malam itu berakhir, "apakah ini benar-benar yang kita inginkan?" Namun Ustadz Hamid hanya tersenyum sambil mengelus rambutnya dengan lembut. "Cinta itu adalah anugerah, Isna. Kadang kita tidak bisa memilih bagaimana dan kapan cinta itu datang. Namun yang pasti kita harus merasakannya sepenuh hati." Pagi hari tiba dengan perasaan yang campur aduk. Isna bangun dengan rasa tenang namun juga kegelisahan yang menghantui. Malam yang penuh dengan kenikmatan telah berlalu, namun pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya tetap ada. Ustadz Hamid yang tampak tenang seperti biasa memandang Isna dengan senyuman hangat, seolah-olah malam itu adalah bagian dari perjalanan mereka bersama. Namun di dalam hatinya, Isna tahu bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang. Hubungan ini telah melampaui batas, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan.
Apakah ia akan melanjutkan hubungan ini dan menerima tawaran Ustadz Hamid untuk menjadi istri ke-6? Ataukah ia akan melarikan diri dari godaan ini dan mencari jalan yang lebih lurus dalam hidupnya? Di bawah sinar matahari pagi yang menyelinap masuk melalui jendela hotel, Isna hanya bisa berharap bahwa ia akan menemukan jawaban atas dilema besar yang kini menguasai hidupnya. Kenikmatan fisik yang ia rasakan bersama Ustadz Hamid meninggalkan jejak yang begitu kuat. Namun bayangan rasa bersalah terus mengantuinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Ustadz Hamid yang penuh gairah dan cinta memenuhi pikirannya, membuatnya semakin bingung. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta ini benar-benar murni? Apakah hubungan ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, atau sekedar godaan yang menghancurkan jalan tobat yang ia pilih? Setiap kali Isna mencoba mendekatkan diri pada Allah melalui sholat dan doa, pikirannya terus kembali pada kenangan bersama Ustadz Hamid. Di sisi lain, ia merasa berat ketika mengingat kehidupan lamanya sebagai janda panggilan. Dunia itu penuh dengan gelap dan kesepian, namun ada kenyamanan dalam kekuasaan dan perhatian yang ia terima dari pria-pria kaya. Sekarang Ustadz Hamid menghadirkan dilema yang lebih dalam. Ia bukan sekedar pria yang mencari kesenangan duniawi. Ia adalah seorang ustadz, pemimpin spiritual, namun dengan hasrat yang membuatnya terjebak dalam kebingungan. Ya Allah, bisik Isna di tengah malam. Apakah yang kau inginkan dariku? Mengapa aku bisa merasa begitu terperangkap di antara dua dunia ini? Namun setiap kali ia berusaha mencari jawaban, suara lembut Ustadz Hamid selalu hadir dalam ingatannya, seperti bisikan yang tidak bisa ia abaikan. Di saat Isna mencoba menjauhkan diri, Ustadz Hamid semakin agresif dalam merayunya. Ia tahu bahwa Isna sedang goyah, dan ia menggunakan semua kekuatan kata-katanya untuk menarik Isna kembali ke pelukannya. Isna, katanya suatu malam melalui telepon, suaranya dalam dan penuh rayuan mesra. Jangan biarkan rasa bersalah itu menguasaimu. Cinta kita adalah takdir. Apa yang kita rasakan satu sama lain lebih dari sekedar nafsu. Ini adalah cinta yang diridhoi Allah, karena di dalamnya ada kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Isna merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ustadz Hamid selalu tahu cara menyentuh hatinya dengan kalimat-kalimat yang begitu manis dan dalam, seolah-olah ia menulis puisi langsung dari jiwanya. Kau tahu Isna, lanjut Ustadz Hamid, aku telah menikah dengan 5 istri. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa memberikan apa yang kau berikan kepada aku. Denganmu, aku menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang mengalir dari hatiku hingga seluruh tubuhku. Kau membuatku merasa hidup kembali. Setiap kata yang diucapkan oleh Ustadz Hamid seperti peluru yang menembus pertahanan hati Isna. Ia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk menyerah pada perasaannya dan dorongan moral untuk tetap teguh pada jalan taubatnya. Namun rayuan Ustadz Hamid terlalu manis untuk diabaikan. Bagaimana aku bisa menolakmu Isna? Tanya Ustadz Hamid. Suaranya penuh kelembutan. Kau adalah angin dalam jiwaku, api yang membakar hasratku. Denganmu aku merasa utuh. Isna terdiam. Hatinya penuh gejolak. Kata-kata itu merasuki pikirannya, namun di dalam hatinya ada perasaan aneh yang sulit diabaikan. Ia tahu bahwa menjadi istri ke-6 Ustadz Hamid akan memberinya keamanan dan cinta yang selama ini ia cari. Namun ia juga tahu bahwa jalan ini penuh dengan pengorbanan yang besar, terutama pengorbanan spiritual yang bisa menghancurkan perjalanan tobatnya. Isna akhirnya menyadari bahwa ia berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Di satu sisi ada Ustadz Hamid yang menawarkan cinta, kenyamanan, dan kehidupan yang penuh gairah. Di sisi lain, ada jalannya menuju taubat, yang meski sulit dan penuh ujian, menjanjikan kebahagiaan sejati yang hanya bisa ia temukan melalui kedekatan dengan Tuhan. Isna tahu bahwa keputusan yang ia buat sekarang akan menentukan sisa hidupnya. Ia harus memilih antara cinta duniawi yang menggoda atau kebahagiaan spiritual yang abadi. Namun di tengah kebingungan ini, satu hal yang pasti, Ustadz Hamid tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan Isna sepenuhnya. Isna duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang terpancar keteguhan, tetapi di matanya ada kesedihan yang mendalam. Hatinya sudah mengambil keputusan dia tidak akan menjadi istri ke-6 Ustadz Hamid. Malam itu, dengan air mata yang mengalir, Isna memutuskan untuk menolak Ustadz Hamid. Dia merasa tertekan, bukan karena dia tidak menyukai Ustadz Hamid, tetapi karena beban moral yang dia rasakan terlalu besar. Dia tidak ingin merusak kehidupan wanita-wanita lain demi keinginannya duniawi yang akhirnya
hanya membawa penderitaan. Di sebuah ruangan yang sunyi di yayasan, Isna akhirnya bertemu dengan Ustadz Hamid. Dia tahu bahwa percakapan ini akan sulit, namun dia harus bersikap tegas. "Ustadz," kata Isna dengan suara gemetar, "aku tidak bisa menjadi istri keenammu. Aku menghargaimu, tapi ini bukan jalan yang aku inginkan. Aku tidak bisa melukai istri-istrimu. Mereka telah menjadi saudara bagiku. Aku merasa bahwa Allah tidak merestui jalan ini untukku." Mata Ustadz Hamid menyipit, terkejut mendengar kata-kata Isna. Di balik ketenangan wajahnya ada kebingungan dan kekesalan yang muncul. Tidak pernah sebelumnya ada wanita yang menolak tawarannya, apalagi setelah ia menunjukkan rasa cinta yang begitu besar. "Isna," suara Ustadz Hamid dalam dan penuh harap, "mengapa kau menolak cinta yang telah Allah berikan kepada kita? Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu lagi. Kau telah menjadi bagian dari jiwaku." "Ini bukan tentang cinta, Ustadz," jawab Isna. Suaranya lembut namun tegas. "Ini tentang apa yang benar. Aku tak bisa melukai hati wanita-wanita yang telah membantuku selama ini. Mereka percaya padaku, dan aku tak ingin menghancurkan kepercayaan itu." Ustadz Hamid merasa seolah-olah tak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Setiap detik yang berlalu tanpa Isna membuatnya merasa kosong, seperti ada lubang di dalam jiwanya yang tak bisa diisi oleh siapapun kecuali Isna. "Aku tak bisa hidup tanpamu, Isna," katanya, suaranya bergetar dengan emosi. "Setiap hari tanpa dirimu seperti neraka bagiku. Aku butuh kau. Aku haus akan dirimu." Dia merasa seolah-olah ditarik ke dalam pusaran perasaan yang tak terhindarkan, namun dia tetap berusaha untuk bertahan. "Ustadz," kata Isna sambil mengusap air mata, "aku mohon, lepaskan aku. Aku bukan jawaban dari kekosongan dalam hatimu. Ini semua hanya ilusi, dan kita tidak bisa melanjutkan jalan ini." "Aku tahu kau juga merasakan ini, Isna," bisik Ustadz Hamid. Suaranya semakin mendesak. "Jangan lari dari perasaanmu. Jangan lari dariku." Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Isna tahu bahwa keputusannya benar, tetapi hatinya hancur melihat Ustadz Hamid yang begitu tersiksa. Dengan berat hati, Isna pergi meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Ustadz Hamid yang terdiam dalam kesedihan. Dia berjalan keluar yayasan dengan hati yang berat, namun ada sedikit rasa lega di dalam dirinya. Dia telah membuat pilihan yang sulit, namun pilihan itu adalah pilihan yang paling benar. Isna kembali ke kehidupannya, berusaha menemukan kedamaian dalam taubatnya. Sementara Ustadz Hamid dibiarkan terperangkap dalam nafsu yang semakin menguasai dirinya. Segala sesuatu yang ia bangun, pertaubatan, jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik, tiba-tiba tampak rapuh dan hancur berkeping-keping. Dia merasa terasing dari yayasan, dari kehidupan yang pernah ia coba jalani dengan penuh harapan. Pikirannya dipenuhi keraguan. Isna bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk menolak Ustadz Hamid benar? Apakah semua perjuangannya untuk hidup lebih baik hanyalah sia-sia? Kehidupan ini terlalu rumit, terlalu penuh dengan rasa sakit, pikir Isna merasa kehilangan pegangan. Isna akhirnya menyerah pada godaan untuk kembali ke dunia lamanya. Dengan berat hati, dia mengambil keputusan yang mengubah arah hidupnya sekali lagi. Meskipun penuh dengan keraguan, dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional yang terus menghantui hatinya. Setidaknya di sana, aku tahu siapa diriku, Isna berkata pada dirinya sendiri dengan getir. Dia mengenakan pakaian yang mewah namun sederhana, menyiapkan dirinya untuk kembali ke dunia malam yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Kembali ke kehidupan sebagai janda panggilan kelas elit, Isna menemukan klien-klien lamanya masih mengaguminya. Namun sesuatu dalam dirinya telah berubah. Isna tidak lagi merasakan kegembiraan atau kendali yang pernah ia miliki dalam pekerjaan ini. Di tengah kembalinya Isna ke kehidupan lamanya, dia mulai merasakan beban yang semakin berat dalam hatinya. Dia terjebak dalam siklus yang membuatnya semakin kehilangan jati dirinya. Pekerjaan ini yang dulu memberinya rasa kendali sekarang hanya memperdalam luka di hatinya. Apakah benar ini yang selalu aku inginkan? Pikir Isna dalam keheningan malam,
Setelah satu pertemuan dengan klien yang sangat memujanya, Isna menatap hadiah-hadiah mewah yang ia terima. Namun semua itu terasa kosong. Setiap sentuhan, setiap rayuan yang diterimanya dari klien terasa tidak ada artinya. Suatu malam Isna bertemu dengan seseorang pelanggan lama yang pernah membuatnya merasa dihargai. Mereka berbincang dengan santai, namun di balik senyuman pelanggan tersebut, Isna merasakan kenangan pahit dari masa lalunya. Perasaan nostalgia dan kehilangan datang menyerbu, membawa bayangan-bayangan masa lalu yang pernah ia coba lupakan. Pelanggan tersebut, meskipun baik dan lembut, hanya mengingatkan Isna pada kebohongan yang dulu sering ia katakan pada dirinya sendiri, bahwa kehidupan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan. Namun kini kebohongan itu tak lagi mampu memadamkan luka-luka yang telah terbuka. "Apa yang kau inginkan dari hidup, Isna?" tanya pelanggan itu dengan tatapan serius setelah mereka menghabiskan malam bersama. Pertanyaan itu membuat Isna terdiam, menghadapinya dengan kenyataan bahwa dia benar-benar tidak tahu lagi apa yang dia inginkan. Isna merasa bahwa kembalinya dia ke dunia lamanya hanyalah pelarian sementara, sebuah kesalahan yang harus dia perbaiki. Tapi bagaimana dia bisa menemukan jalan keluar dari lingkaran setan ini? Itulah pertanyaan yang kini membebani hatinya. Meski telah kembali ke dunia lamanya sebagai janda panggilan elit, Isna tetap merasa penting untuk menghadiri pengajian di yayasan. Dia duduk di sudut ruangan, berusaha menyembunyikan kepedihan di balik senyumannya yang lembut. Suasana di yayasan tetap penuh kedamaian, tetapi bagi Isna itu adalah arena pertarungan batin yang sengit. Saat pengajian dimulai, Isna merasakan ketegangan yang mengendap di dalam dirinya. Ustadz Hamid yang sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan padanya tidak hadir malam itu. Namun ketidakhadiran Ustadz Hamid tidak mengurangi kesedihan dan kekacauan batin yang dirasakan Isna. Materi pengajian malam itu membahas tentang kesabaran dan keikhlasan, sebuah topik yang mengena langsung ke hati Isna. Di tengah-tengah sesi pengajian, salah seorang jamaah yang lebih tua, Bu Nani, memberikan komentar yang memicu ketegangan. "Ada di antara kita yang mungkin berpura-pura berada di jalan yang benar, namun hatinya masih terbelenggu oleh dunia yang gelap," katanya dengan nada tegas. "Bagaimana kita bisa mencapai pencerahan jika kita terus hidup dalam kepura-puraan?" Kata-kata Bu Nani seolah ditujukan langsung kepada Isna. Dia merasa seperti tengah berada di bawah sorotan lampu, dan rasa malu serta ketidaknyamanan melanda dirinya. Isna menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Dia tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menipu dirinya sendiri, dan kata-kata Bu Nani menyentuh inti dari keraguan dan ketidakjujuran yang ada di dalam dirinya. Selama pengajian, Isna terus-menerus berjuang dengan konflik batin yang mengganggu pikirannya. Di satu sisi dia ingin meneruskan perjalanan spiritualnya dan mengikuti ajaran-ajaran agama. Namun di sisi lain, kehidupan lamanya sebagai janda panggilan elit terus menariknya kembali, menciptakan ketidakstabilan dalam hidupnya. Di tengah sesi doa, Isna berdoa dengan penuh kesungguhan, namun hati dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. "Ya Allah, aku tahu aku telah berbuat salah," bisiknya dalam doa. "Aku merasa terjebak antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Tolong aku untuk menemukan jalan keluar dan kembali ke jalan-Mu." Setiap kali dia melihat wajah-wajah jamaah yang penuh dengan ketulusan, dia merasa semakin terasing. Adakah jalan untuk kembali ke jalan yang benar? Ataukah apakah dia sudah terlalu jauh terjerumus dalam kegelapan? Usai pengajian, Isna berbicara dengan beberapa jamaah lain, termasuk Bu Nani, yang masih merasakan ketegangan dari pertemuan malam itu. Bu Nani dengan kebijaksanaannya memberikan nasihat yang mengena. "Isna, kita semua memiliki perjalanan yang berbeda, tetapi satu hal yang penting adalah kesungguhan hati. Jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai lagi." Kata-kata Bu Nani memberikan Isna sedikit harapan dan kejelasan. Meskipun dia merasakan beban yang sangat berat, dia menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki jalan hidupnya. Namun kenyataan bahwa dia harus menghadapi dua dunia yang saling bertolak belakang membuat proses ini semakin sulit. Setelah pengajian, Isna pulang dengan perasaan campur aduk.
Dia merasa terinspirasi oleh nasihat Punani, tetapi dia juga tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Isna merenungkan keputusannya. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang besar. Apakah dia akan terus berjuang untuk menyeimbangkan kedua dunia ini, ataukah dia akan memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan kehidupan lamanya dan berfokus pada jalan spiritual yang telah dia pilih. Isna mulai merasakan adanya jarak yang semakin besar antara dirinya dan teman-teman jamaah di yayasan. Suasana yang sebelumnya hangat dan mendukung kini terasa dingin dan penuh dengan ketidakpercayaan. Salah satu teman jamaah, Nurul, menghampirinya. Isna bisa merasakan ketegangan di udara. Isna, aku ingin bertanya, kenapa kau kembali ke kehidupan lamamu setelah semua yang kau katakan tentang pertobatanmu? Tanya Nurul dengan nada yang mengandung kekhawatiran dan kekecewaan. Isna mencoba menjelaskan situasinya, tetapi kata-katanya seolah tidak terima. Dia merasa semakin sulit untuk meyakinkan orang-orang di sekelilingnya bahwa dia masih berjuang untuk menjadi lebih baik. Situasi semakin rumit dengan kehadiran 5 istri Ustadz Hamid di pengajian. Mereka yang awalnya menganggap Isna sebagai orang yang sedang mencari pencerahan, kini merasa terancam dan cemburu. Setiap kali mereka bertemu Isna, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa tidak suka dan kecurigaan mereka. Mengapa dia yang selalu membuat keributan di hati Ustadz Hamid? Keluh Siti, salah satu istri Ustadz Hamid, kepada teman-temannya. Kehadirannya merusak ketenangan hati kami dan membuat Ustadz Hamid kehilangan fokus pada kami. Ketegangan ini memuncak saat salah satu dari istri Ustadz Hamid, Nisa, secara langsung menegur Isna di tengah-tengah pengajian. Isna, aku tidak mengerti mengapa kau masih ada di sini. Apakah kau datang hanya untuk menambah beban di hati kami? Kata Nisa dengan nada dingin dan penuh tuduhan. Rasa sakit emosional yang dia rasakan bukan hanya berasal dari penolakan teman-teman di yayasan, tetapi juga dari kecemburuan dan kebencian yang ditujukan kepadanya oleh wanita-wanita yang dulunya dianggap sebagai teman sejalan. Dia mendengarkan khutbah tentang keikhlasan dan ketulusan, tetapi setiap kata terasa seperti sebuah tamparan, menegaskan betapa jauh dia telah terjatuh dari jalan yang dia coba untuk tempuh. Ketika pengajian terakhir, Isna bertemu dengan salah satu dari istri Ustadz Hamid, Amira, yang secara diam-diam mendekatinya. Kau harus tahu, Isna, bahwa tidak hanya Ustadz Hamid yang merasa terganggu oleh keberadaanmu. Kami juga merasa terancam olehmu, kata Amira dengan nada serius. Keberadaanmu di sini mengganggu keseimbangan hidup kami. Isna pulang dari pengajian dengan rasa berat di hatinya. Dia merasa kehilangan kepercayaan dari banyak orang yang pernah dianggapnya sebagai saudara seiman. Perasaan ini membuatnya merasa semakin terisolasi dan tertekan. Namun meskipun dia merasa putus asa, Isna menyadari bahwa dia harus membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan hidupnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus berada di antara dua dunia yang saling bertolak belakang tanpa merusak dirinya lebih jauh. Dia tahu bahwa untuk menemukan jalan menuju pencerahan, dia harus menghadapi tantangan ini secara langsung, tanpa menghindari kenyataan atau melarikan diri dari masalah yang ada. Meski Isna telah menolak tawaran Ustadz Hamid untuk menjadi istri keenamnya dan kembali ke kehidupan lamanya, bayangan Ustadz Hamid tetap menghantui pikirannya. Setiap hari Isna berusaha menyingkirkan kenangan itu dengan sibuk dalam pekerjaannya sebagai janda panggilan elit. Namun di balik senyum dan kemewahan yang dia tunjukkan, hatinya merasa kosong dan penuh dengan keguncangan batin. Di suatu malam yang sepi, Isna duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota Bandung yang berkelap-kelip di kejauhan. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Dia merasakan keguncangan batin yang mendalam, seperti badai yang mengamuk di dalam dirinya. Kenangan akan Ustadz Hamid dan hubungan mereka membuatnya terombang-ambing antara cinta dan penyesalan. Cinta yang tulus tidak selalu berarti memiliki, tetapi berarti memahami dan memberikan kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk memilih jalannya sendiri. Pikirnya dengan penuh kesadaran. Cinta sejati tidak hanya tentang bersama-sama, tetapi tentang menghormati keputusan dan memilih untuk bahagia meskipun harus berpisah. Keguncangan batin Isna semakin mendalam saat dia menghadapi kenyataan hidup yang keras. Dia merasa tersaing dari kedua dunia yang pernah dia pilih, dunia spiritual dan dunia lamanya sebagai janda panggilan. Dia menyadari
bahwa untuk menemukan kedamaian, dia harus menerima bahwa hidupnya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Isna juga mulai memahami bahwa perasaan yang tersisa untuk Ustadz Hamid bukanlah beban yang harus ditanggung, tetapi sebuah pelajaran tentang kekuatan dan kelemahan hati manusia. Suatu hari, Isna bertemu dengan teman lamanya Rina yang telah lama tidak dia temui. Rina melihat perubahan dalam diri Isna dan bertanya tentang apa yang terjadi. Isna dalam kejujuran yang jarang dia tunjukkan, menceritakan tentang perasaannya dan keguncangan batin yang dialami. Rina mendengarkan dengan penuh empati dan kemudian berkata, "Isna, kadang kita itu merasa terjebak dalam perasaan dan kenangan karena kita belum benar-benar melepaskannya. Cobalah untuk memberi diri kamu izin untuk merasakan perasaan itu, tetapi juga untuk melepaskannya. Hidup ini singkat, dan kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian." Kata-kata Rina memberikan Isna dorongan baru untuk menghadapi keguncangan batinnya. Dia mulai menyadari bahwa melepaskan perasaan yang tersisa untuk Ustadz Hamid adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadinya. Isna memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan sikap baru, sikap yang lebih penuh pengertian dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dia tahu bahwa meskipun hati dan pikirannya mungkin terguncang, dia memiliki kekuatan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam dirinya. Dia mulai melayani klien-klien dengan status yang semakin tinggi dan berpengaruh, mengambil pekerjaan dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Setiap malam dia dikelilingi oleh kemewahan dan glamor, mencoba untuk tenggelam dalam dunia yang dia pilih sebagai pelarian. Di dalam klub-klub eksklusif dan apartemen-apartemen mewah, Isna berusaha menenangkan pikirannya dengan melayani klien-klien yang menuntut. Dengan terlibat dalam dunia elit, Isna mengalami kemewahan yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Dia tinggal di apartemen yang megah, memakai pakaian mahal, dan mengunjungi restoran-restoran terbaik di Bandung. Klien-kliennya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan berpengaruh, dan mereka memberi Isna berbagai hadiah mahal sebagai bentuk penghargaan. Dia mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan kebahagiaan sejati. Setiap malam setelah selesai bekerja, dia merenungkan kehidupannya dan merasa semakin kosong dalam hatinya. Di suatu malam saat Isna duduk sendirian di apartemennya setelah melayani klien-klien yang memuaskan, dia merenung dengan mendalam. Kehidupan ini tidak memberikan kepuasan sejati, pikirnya. Aku mencari kebahagiaan di luar diriku, tetapi mungkin aku harus mencari di dalam diriku sendiri. Meskipun dia mendapat banyak uang dan kenikmatan material, dia merasa terasing dari dirinya sendiri dan dari tujuan hidup yang sebenarnya. Di tengah-tengah kehidupan glamor, Isna masih merasakan ketidakpastian dan kesedihan yang mendalam. Meskipun dia berusaha untuk membuktikan bahwa dia bahagia dengan kesuksesannya yang baru, dia merasa semakin kesepian dan terasing. Di tengah kesibukan dunia elit yang telah menjadi pelarian Isna, seorang klien baru yang misterius tiba. Asep, seorang pria kekar dengan postur tubuh yang mengesankan dan aura yang kuat, masuk ke kehidupan Isna dengan cara yang tak terduga. Kehadirannya yang karismatik dan penampilannya yang mencolok menarik perhatian Isna segera. Dia tampak berbeda dari klien-klien lainnya. Dalam setiap gerakannya ada sesuatu yang membuatnya menarik dan penuh teka-teki. Ketika Isna pertama kali bertemu dengan Asep di sebuah restoran mewah, dia terkesima oleh keberanian dan karisma pria tersebut. Asep memiliki mata yang penuh dengan rahasia dan senyum yang membuatnya terlihat sangat memikat. "Selamat malam Isna," katanya dengan suara yang dalam dan memikat. "Saya telah menunggu kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Anda memiliki aura yang membuat saya penasaran." "Anda tahu?" katanya dengan lembut. "Dalam dunia ini yang seringkali tersisa dan terasa dingin dan kosong, Anda seperti bintang yang bersinar di tengah gelapnya malam. Setiap kata dan setiap gerakan Anda memiliki keindahan yang luar biasa." Selama beberapa pertemuan berikutnya, Asep terus menunjukkan ketertarikan yang lebih dari sekedar hubungan profesional. Dia berbicara tentang kehidupannya dengan cara yang membuat Isna merasa terhubung dengannya secara emosional. "Setiap orang memiliki cerita," kata Asep dengan penuh rasa ingin tahu, "dan saya ingin mendengar cerita Anda. Ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat saya ingin memahami lebih dalam." Dalam beberapa pertemuan, Asep mulai menunjukkan sisi romantisnya yang lebih dalam.
Dia memberikan Isna hadiah-hadiah kecil namun bermakna. Sebuah kalung indah, sebuah buku puisi, dan bunga-bunga segar yang melambangkan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam setiap petal bunga ini, tulis Asep dalam sebuah catatan, terdapat harapan dan doa untuk kebahagiaan Anda. Anda adalah sesuatu yang sangat berharga dalam dunia yang sering kali terasa begitu dingin dan tak terasa. Dia merasa terhanyut dalam perasaan baru ini, tetapi juga merasa bingung dan cemas tentang apa yang sebenarnya Asep inginkan darinya. Apakah ketertarikan Asep benar-benar tulus, ataukah hanya permainan dari pria misterius ini? Di tengah ketertarikan dan keromantisan yang ditunjukkan Asep, Isna harus membuat keputusan besar tentang arah hidupnya. Hubungan Isna dengan Asep telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar transaksi. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar konteks pekerjaan, berbicara tentang mimpi dan harapan mereka. Namun seiring dengan perkembangan hubungan mereka, Isna mulai merasa ketakutan yang mendalam. Dia khawatir bahwa dia hanya mengulangi kesalahan lamanya dengan terlibat dalam hubungan yang bisa berakhir sama dengan yang sebelumnya. Isna mengingat kembali masa lalu yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Setiap kali Asep memujinya atau menunjukkan minat yang mendalam, Isna terasa terombang-ambing antara keinginan untuk percaya dan ketakutan bahwa dia mungkin hanya mengejar ilusi. Apakah ini hanya pengulangan dari kesalahan yang sama? Pikirnya. Apakah aku benar-benar bisa menemukan kebahagiaan yang sejati? Asep, dengan penuh keahlian dan kepiawaian, membuat Isna merasakan kenikmatan yang mendalam. Setiap kali mereka bersama, Asep mengungkapkan ketertarikan dan keinginannya dengan kata-kata yang penuh dengan hasrat dan erotisme. Dia menggambarkan bagaimana kehadiran Isna dalam hidupnya seperti sebuah anugerah yang tak tertandingi. "Isna," bisik Asep dengan lembut saat mereka berdua terbaring bersama di ranjang yang nyaman. "Kehadiranmu adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Setiap detik bersamamu adalah kebahagiaan yang tak tertandingi, dan setiap sentuhanmu adalah kenikmatan yang tidak tara. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa aku mendambakanmu, betapa aku ingin merasakan setiap inci dari dirimu." Isna merasakan konflik batin yang mendalam. Di satu sisi dia terpesona oleh ketertarikan dan gairah yang ditunjukkan Asep, tetapi di sisi lain dia merasa cemas bahwa dia mungkin hanya mengulangi kesalahan lamanya. Dia merasa terjebak dalam dilema antara cinta yang berkembang dengan Asep dan keinginan untuk menjaga dirinya sendiri dari kesalahan yang sama. Isna memutuskan untuk berbicara secara jujur dengan Asep tentang ketakutannya dan kekhawatirannya. Dia ingin memastikan bahwa hubungan mereka memiliki dasar yang kuat, dan bahwa dia tidak hanya terjebak dalam siklus yang sama. Dengan keberanian dan ketulusan, Isna mencoba untuk menemukan keseimbangan dan kebahagiaan sejati dalam hubungannya dengan Asep, sambil tetap mempertahankan integritas dan nilai-nilainya. Isna memutuskan untuk kembali menghadiri pengajian di yayasan, meskipun hatinya terasa berat dan terpecah. Dia berharap kehadirannya di pengajian bisa membantunya menemukan jalan kembali ke arah yang benar. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan rasa bersalah, Isna memasuki ruangan pengajian. Dia mengenakan busana sederhana yang menutupi dirinya dengan penuh rasa hormat, mencoba menenangkan pikirannya dan berharap bisa mendapatkan sedikit kedamaian. Isna merasa terpecah antara keinginan untuk bertobat dan kekhawatiran bahwa dia tidak akan pernah benar-benar bisa menghapus masa lalunya. Rasa tertekan ini membuatnya merasa terasing, dan dia tidak tahu bagaimana mengatasi perasaannya yang penuh gejolak. Sementara Isna duduk di tengah jamaah, dia mulai merasakan tatapan tajam dan bisikan-bisikan sinis dari beberapa orang di sekelilingnya. Para jamaah mulai memberikan sindiran dan cibiran yang pedas, seolah-olah mereka mengetahui masa lalu Isna dan tidak mampu menahan komentar mereka. Lihatlah dia," bisik seorang jamaah kepada temannya. "Sepertinya dia kembali ke sini hanya untuk mencari penghiburan, bukan untuk benar-benar bertaubat. Janda panggilan yang mencoba mencari jalan keluar dengan cara yang mudah," kata yang lain dengan nada mengejek. "Apa dia benar-benar layak ada di sini?" Kata-kata tajam itu menusuk hati Isna, membuatnya merasa semakin tertekan dan tersudut. Isna merasakan air mata mulai mengalir tanpa bisa dia cegah. Dia merasa hatinya hancur mendengar kata-kata pedas dan melihat pandangan meremehkan dari orang-orang di sekelilingnya. Dalam keheningan ruangan pengajian, Isna merasakan kesedihan yang mendalam dan keputusasaan. Air mata terus mengalir di pipinya, dan dia tidak bisa menghentikannya.
merasa seolah-olah dia berdiri di tengah badai emosi yang tak bisa dihindari. Di luar pengajian, Isna merenungkan kata-kata yang dia dengar dan pengalaman yang dia hadapi. Dia bertekad untuk menghadapi masa lalunya dan membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia mampu berubah dan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Isna merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Setiap kali Isna kembali ke dunia elitnya, dia merasa seolah mengkhianati dirinya sendiri dan proses bertaubatannya. Di pengajian, Isna terus menghadapi sindiran dan kata-kata pedas dari jamaah. Beberapa orang di yayasan tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasan mereka terhadap kehadiran Isna. Dia kembali ke sini seolah-olah bisa menggantikan dosa-dosanya dengan hanya duduk di antara kita, kata seorang jamaah dengan nada sinis. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menghapus masa lalunya dengan cara ini? Janda panggilan yang ingin berpura-pura menjadi wanita saleh, sindir yang lain. Kami tahu siapa dia sebenarnya. Keberadaannya di sini hanyalah kedok untuk menutupi kepentingan duniawinya. Ketika dia mencoba fokus pada pelajaran dan mencari penghiburan, setiap kata-kata tajam itu seolah-olah menancap dalam-dalam, merobek-robek rasa percaya diri dan menyisakan luka mendalam. Air mengalir di pipinya, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Di dalam hatinya dia berjuang dengan perasaan tidak layak dan ketidakpastian tentang masa depannya. Ketika dia memikirkan tentang kehidupan sebagai janda panggilan, dia merindukan kenyamanan dan kesenangan yang pernah dia nikmati. Namun di saat yang sama dia juga merasakan dorongan kuat untuk mengikuti jalan tobat dan menemukan kedamaian sejati. Isna bertekad untuk tidak membiarkan kata-kata pedas dari jamaah menghentikannya. Dia berusaha untuk fokus pada tujuan akhir dari pertobatannya dan mencari cara untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia mampu berubah. Setelah beberapa waktu berlalu sejak penolakan Isna, Ustadz Hamid tidak bisa mengabaikan rasa ketertarikan dan kecanduan yang dirasakan terhadap Isna. Meskipun dia telah mencoba untuk melupakan, keinginan untuk bersamanya tetap mengganggu pikirannya. Ustadz Hamid mengundang Isna untuk bertemu di sebuah tempat yang tenang dan romantis, sebuah villa mewah yang terletak di tepi pantai. Dia berharap suasana yang indah ini akan membantunya meyakinkan Isna tentang masa depan yang dia tawarkan. Ketika Isna tiba di villa, dia disambut dengan suasana yang penuh kehangatan dan kemewahan. Ustadz Hamid menyambutnya dengan senyum yang penuh keyakinan dan kata-kata lembut. Isna, katanya dengan lembut, aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa bahagianya kita jika kita bersama. Kehidupan sebagai istri keenammu tidak hanya akan memberikan kedamaian, tetapi juga akan membuatmu merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu alami. Kamu adalah wanita yang luar biasa, Isna, lanjut Ustadz Hamid. Kehidupan kita bersama akan menjadi perjalanan yang penuh dengan cinta dan pemahaman. Aku akan memastikan bahwa kamu merasa dicintai dan dihargai setiap hari. Suasana yang intim dan hangat membangkitkan kembali perasaan Isna, dan dia merasa terhanyut dalam kata-kata manis Ustadz Hamid. Setelah makan malam, mereka berdua menuju kamar tidur yang mewah. Isna merasa campur aduk antara keinginan untuk menolak dan dorongan yang kuat untuk mendekat. Ustadz Hamid mulai merayu Isna dengan lembut, membisikkan kata-kata romantis dan penuh gairah. Isna merasakan sentuhan lembut Ustadz Hamid, dan mereka berdua mulai terhanyut dalam kemesraan malam itu. Selama momen-momen penuh kemesraan, Ustadz Hamid terus mengungkapkan kata-kata yang menyentuh hati Isna. Dia berbicara tentang cinta yang abadi dan kebahagiaan yang bisa mereka ciptakan. Isna merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Ustadz Hamid. Meskipun dia tahu bahwa tawaran ini penuh dengan kompleksitas, dia tidak bisa menahan perasaannya yang mendalam. Isna yang merasa terombang-ambing antara cinta dan kewajiban. Meskipun dia menikmati kemesraan dan kata-kata mencerahkan dari Ustadz Hamid, dia juga menyadari bahwa hidup bersamanya sebagai istri keenam masih menghadapi banyak tantangan. Isna bertekad untuk merenungkan kembali keputusan hidupnya dan mencari cara untuk menghadapi dilema yang baru muncul. Meskipun dia merasa terhanyut dalam kemesraan malam itu, dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang bijaksana untuk masa depannya. Asep, pelanggan baru Isna, tampak seperti seorang pria yang berbeda dari yang lainnya. Dengan karisma dan daya tariknya,
Dia cepat menarik perhatian Isna. Asep adalah seorang pengusaha sukses yang menawarkan kemewahan dan keamanan finansial yang menggiurkan. Namun seiring berjalannya waktu, ketertarikan Asep berubah menjadi tekanan yang semakin kuat. Ketika Asep mengundang Isna untuk menghabiskan waktu bersamanya di rumahnya yang megah, dia mulai menunjukkan dia sebenarnya. Di sebuah malam di rumah mewah Asep, suasana yang nyaman dan romantis membuat Isna merasa tenang. Namun Asep memulai ungkapkan keinginannya dengan cara yang semakin jelas. "Isna," kata Asep dengan nada lembut namun penuh tekad, "aku tidak hanya ingin kamu bersamaku untuk sesaat. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku secara penuh. Aku bisa memberikanmu semua yang kamu impikan, kekayaan, kenyamanan, dan segala yang kau inginkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun jika kamu bersamaku," lanjut Asep. "Aku akan memastikan hidupmu penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Kamu hanya perlu meninggalkan kehidupan lamamu dan fokus pada kebahagiaan kita bersama. Kamu harus tahu betapa pentingnya hubungan kita," ujar Asep dengan nada penuh keseriusan. "Kamu tidak bisa terus menjalani dua kehidupan. Aku ingin kamu sepenuhnya menjadi milikku, sebagai pendampingku, dan jika kamu mau, sebagai istri simpananku. Kehidupan yang aku tawarkan kepadamu akan jauh lebih baik dari apapun yang kamu temukan di pengajian." Isna merasakan tekanan yang semakin berat. Tawaran Asep menggoda dengan janji kemewahan dan kehidupan yang lebih baik secara materi. Namun di dalam hatinya dia juga merasa terpecah antara keinginannya untuk hidup dalam kemewahan dan komitmennya terhadap pengajian dan perjalanan spiritualnya. "Bayangkan hidup kita bersama," kata Asep sambil mendekatkan diri pada Isna. "Kamu akan memiliki segalanya sesuatu yang kamu impikan. Rumah yang indah, mobil mewah, dan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Aku akan selalu ada untukmu, memberikanmu cinta dan perhatian yang tak terhingga." Tekanan untuk memilih antara kemewahan yang ditawarkan Asep dan komitmennya terhadap pengajian semakin membebani pikirannya. Di malam yang penuh gairah itu, Isna merasa terombang-ambing antara keinginan untuk menikmati kehidupan baru yang ditawarkan Asep dan kesetiaannya pada jalan spiritualnya. Asep semakin intens dalam merayuannya, membuat Isna merasa semakin bingung dan tertekan. Malam itu, malam selanjutnya, Isna menghadiri pengajian di yayasan lagi. Sebuah rutinitas yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya, meskipun dia merasa terpecah antara dua dunia yang berbeda. Suasana pengajian terasa khusyuk dan damai, namun Isna merasa ketegangan yang semakin meningkat. Ustazah memulai ceramahnya dengan penuh kebijaksanaan, membagikan nasihat yang mendalam tentang kehidupan dan pengabdian. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, Ustazah menyampaikan pesan yang sangat menggetarkan hati Isna. "Setiap keputusan dalam hidup kita adalah cerminan dari iman kita," kata Ustazah. "Kita harus memilih jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita darinya. Ketika kita berada di persimpangan jalan, kita harus mendengarkan hati kita dan memilih dengan bijaksana, karena keputusan kita akan membentuk masa depan kita." Kata-kata Ustazah membangkitkan rasa kesadaran yang mendalam tentang keputusan yang harus diambil. "Jangan biarkan keinginan duniawi mengaburkan visi spiritualmu," lanjut Ustazah. "Hiduplah dengan penuh kesadaran akan tujuanmu dan carilah kebahagiaan yang abadi dalam keridhaan Allah, bukan dalam kesenangan yang sementara." Di samping Isna, beberapa jamaah terlihat tidak senang dengan kehadirannya. "Lihat dia," bisik seorang jamaah dengan nada sinis. "Masih saja datang ke sini, padahal jelas-jelas dia hidup di dunia yang penuh dosa. Tak ada artinya datang ke pengajian jika dia terus terlibat dalam kehidupan yang bertentangan dengan ajaran kita," tambah jamaah lainnya dengan nada meremehkan. Pengajian terus berlangsung dengan penuh antusias. Isna mendengar ceramah dari tempat tersebut dengan perasaan campur aduk. Namun sindiran pedas dari para jamaah meninggalkan luka mendalam dan rasa malu yang sulit diabaikan. Malam itu di pengajian, suasana yang biasanya tenang dan penuh kekhusyukan tiba-tiba berubah menjadi momen yang sangat tegang. Isna yang datang dengan harapan untuk mendapatkan ketenangan batin tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi salah satu malam yang paling berat dalam hidupnya. Ketika Isna sedang mendengarkan pengajian, dia merasa mata para jamaah tertuju padanya dengan tatapan tajam. Kelima istri Ustadz Hamid tiba di pengajian dengan aura kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka mengarah langsung ke Isna dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah ingin melepaskan semua amarah yang telah lama mereka pendam.
Salah satu dari mereka yang terlihat paling marah mendekati Isna dan mulai melontarkan kata-kata kasar dan umpatan. "Jadi kamu masih berani tampil di sini setelah semua yang terjadi?" seru wanita itu dengan nada menuduh. "Kamu tidak merasa malu ya? Sudah menghancurkan keharmonisan kami dengan kehadiranmu. Bagaimana bisa kamu berpura-pura ingin bertobat sementara kamu masih terlibat dalam skandal yang mengerikan ini?" sambung istri lainnya dengan nada sinis. "Kamu tidak tahu malu." Kemarahan kelima istri semakin membara. Seiring berjalannya waktu, mereka meluapkan semua kemarahan dan rasa sakit hati mereka terhadap Isna. "Jangan berpikir kamu bisa kembali dengan berpura-pura. Kamu hanya ingin menghancurkan kehidupan kami," teriak salah satu istri dengan penuh amarah. "Kamu adalah sumber segala masalah, dan kami tidak akan membiarkan kamu terus merusak keluarga kami. Apakah kamu tidak merasa berdosa? Hah?" sambung istri lainnya dengan nada mengejek. Pengajian yang tadinya penuh dengan ketenangan menjadi kacau. Dengan teriakan dan kata-kata pedas yang memecah keheningan malam, kelima istri Ustadz Hamid terus melontarkan kata-kata pedas yang membuat suasana semakin memburuk. "Sungguh tidak tahu diri," teriak salah satu istri. Suaranya menggema di ruangan. "Kamu merusak keluarga kami dan sekarang kamu datang ke sini dengan wajah penuh kesedihan dan kepura-puraan." Isna berdiri dengan wajah merah padam, merasakan setiap kata dan umpatan merobek jiwanya. Malu dan rasa bersalah menyelimuti dirinya, membuatnya merasa sangat kecil di hadapan semua orang. Ketika suasana semakin kacau, beberapa jamaah yang masih ada mencoba untuk menenangkan situasi, namun usaha mereka tampaknya sia-sia. Ketika Isna meninggalkan tempat tersebut, dia merasa dipenuhi dengan rasa malu dan kesedihan yang mendalam. Setiap kata kasar yang mereka ucapkan membuatnya merasa semakin terpuruk dan terasing dari lingkungan yang selama ini dia coba dekati. Di malam yang gelap dan dingin, Isna merenung tentang segala yang terjadi. Dia merasa terjebak dalam labirin emosional yang penuh dengan rasa bersalah, malu dan ketidakpastian. Setelah melewati berbagai cobaan dan konflik emosional, Isna merasa terpuruk dan bingung tentang arah hidupnya. Perasaan bersalah dan penyesalan menggelayuti setiap langkahnya. Namun di dalam hati, ada keinginan yang mendalam untuk menemukan kedamaian dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia membaca beberapa petua bijak dari kitab suci dan buku-buku spiritual yang memberinya perspektif baru tentang hidup dan kesalahan. Dalam suasana yang hening, Isna mengingat kembali kata-kata bijak yang sering ia dengar selama pengajian. Kata-kata tersebut seolah-olah memeluk Isna, memberikan rasa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa untuk melanjutkan hidup, ia harus melepaskan beban emosional yang selama ini membelenggunya. Isna mulai melakukan langkah-langkah kecil untuk mengampuni dirinya. Ia menulis jurnal yang berisi segala penyesalan dan harapan untuk masa depan. Untuk mengampuni diri sendiri, kita harus lebih dulu mengakui kesalahan kita dengan tulus, dan kemudian memberi diri kita izin untuk melanjutkan hidup, tulis Isna dalam jurnalnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menentukan kedamaian. Ia juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan amal di yayasan tempat di sebelumnya ia belajar. Dengan membantu orang lain, Isna merasa sedikit demi sedikit ia bisa menebus kesalahannya dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Suatu malam Isna berbicara dengan seorang ustadz di yayasan yang memberikan nasihat dan kata-kata bijak yang mendalam. Tidak ada jalan yang sempurna dalam hidup ini, Isna. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan memperbaiki diri dari kesalahan kita. Pengampunan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri untuk memulai lembaran baru. Ingatlah, setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Isna yang merasa lebih ringan dan lebih siap untuk memulai kembali jalan tobatnya. Dia mengerti bahwa pengampunan yang sulit tidak hanya melibatkan proses panjang untuk menyembuhkan luka, tetapi juga membutuhkan keberanian untuk melangkah maju. Dengan langkah penuh keyakinan, ia bertekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik dan lebih berarti. Ustadz Hamid yang masih belum bisa melepaskan Isna memberikan kesempatan terakhir untuknya menjadi istri ke-6. Pertemuan ini diatur dengan hati-hati di sebuah tempat yang tenang dan mewah, penuh dengan aura romantis dan harapan. Saat malam tiba, Ustadz Hamid menerima Isna dengan penuh perhatian dan kelembutan.
Mereka berbicara tentang masa depan dan kemungkinan hidup bersama. Dengan Ustadz Hamid berusaha meyakinkan Isna bahwa menjadi istri keenamnya akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Isna merasa tertekan oleh tawaran-tawaran itu, namun dia juga tidak bisa menolak. Dia tarik dan pesona Ustadz Hamid, dia merasa terjepit antara keinginannya untuk menemukan kedamaian dan kenyataan hidup yang rumit yang dihadapinya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.